MA-nya itu tadi ada distribusi lag. Nah, distribusi lag itulah yang nanti akan, ada nilai dari MA-nya. Jadi kan kita tadi kan kita tahu nih A5 gitu ya, kita kan pakai model A5. Nah, ada A5, ada AR, autoregresif, ada MA, moving average. Kalau yang AR autoregresif itu terhadap dirinya sendiri berarti ada di situ distribusi lag. Lag itu kelambatan karena kita punya periode sebelumnya tadi datanya. Nah, sekarang kalau MA-nya itu tergantung dari lag-nya itu. Lag-nya ke berapa? Misal kelambatannya itu seberapa periode gitu. Periode 1 kah atau periode 2 kah gitu ya. Atau misalnya gini, data Covid itu misalnya kita datanya Covid ada data dari 1 Oktober sampai 27 Oktober, kita mau forecasting dari 28 sampai 30 November gitu. Nah, itu bisa gitu. Nah, karena kita tahu tapi kita harus lihat lag-nya, tergantung lag-nya itu. Dia kelambatannya seberapa untuk supaya memperkirakan periode sebelumnya. Nah, itu. Ini mungkin saya nggak terlalu ini ya. Nah, ini yang ARIMA itu apa? Jadi kalau model statistiknya, AR itu regresi terhadap dirinya sendiri seperti yang tadi, XT sama dengan XT-1. Nah, itu auto regresif. Yang I, nah I-nya itu apa? Integrating. Jadi integrating itu hasil diferensial sehingga dia stasioner. Nah, bahasa stasioner ini kalau saudara nanti ngolah data pakai data time series, itu semuanya wajib gitu ya. Ini hukumnya wajib gitu ya, harus menstasioneritaskan data itu, baik di tingkat level maupun tingkat diferensial pertama, diferensial kedua gitu. Nah, sampai batasnya sampai stasioner kedua supaya dia menjadi stasioner. Lalu ada MA, moving average. Nah, rata-ratanya itu bergerak dengan memodelkan error berdasarkan dari lag-nya. Nah, ini moving autoregressive integrated. Ya, ini ARIMA merupakan suatu teknik peramalan time series data yang menggunakan satu variabel. Jadi, kalau dia satu variabel atau terhadap dirinya sendiri itu namanya univariat gitu ya. Nah, kalau yang variabelnya banyak itu namanya multivariat. Ya. Model ARIMA mengabaikan variabel independen karena model ini menggunakan nilai sekarang dan nilai-nilai lampau dari variabel yang diamati untuk menghasilkan peramalan terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi kalau di dalam model ARIMA, tahapannya itu adalah saudara harus menstasioneritaskan data. Data yang saudara punya tuh, modelnya tadi kan ada modelnya trennya gitu ya, trennya ada yang naik. Nah, tren yang naik itu rata-rata kan harus distasioneritaskan dulu gitu. Nah, makanya lalu tahapannya kalau sudah stasionaritas data, lalu kita lakukan uji J-box Jenkins gitu ya. Nah, lalu kita melihat order model ARIMA-nya. Nah, ARIMA itu adalah ada di sini tulisannya itu PDQ. Nah, P itu adalah indeks autoregresifnya, D itu adalah integrated-nya, Q itu adalah indeks moving average-nya. Seperti yang di sini ya. Nah ini model statistik itu. Jadi dia ada ARIMA ya, tapi di situ berarti ada namanya dalam ordo model ARIMA. Tergantung di sini P tadi ada AR ya. P itu adalah nilai AR-nya atau nilai autoregresif. Kalau D itu adalah differencing. Differencing itu sama dengan yang integrated ini, hasil differencingnya sehingga dia jadi stasioner. Q itu adalah indeks dari moving ARIMA-nya atau harus dilihat rata-rata bergerak dengan memodelkan errornya itu yang harus dilihat tergantung dari lag-nya. Nah, jadi coba dilihat. Kalau seandainya ARIMA-nya dia ternyata ada autoregresif, misalnya kita tahu dia berada di lag berapa gitu, tetapi dia di sini kita D-nya atau differencing-nya 0, berarti di tingkat level stasionaritasnya. Maka kita punya modelnya tuh ARIMA ARP. Nah, P-nya yang punya nilai indeks autoregresif. Kalau yang ARIMA-nya 00 key berarti lag-nya tidak kelihatan gitu ya. Nah, tetapi di sini kita punya indeks moving average-nya
maka nilai MA-nya Q. Lalu kalau gabungan, misalnya punya indeks autoregresif, punya indeks moving average, berarti kita punya model ARIMA. ARIMA yang ARMA PQ. Tetapi kalau kita punya semuanya ARIMA P, D, Q gitu ya. Nah, itu bisa kita lanjutkan dengan model berikutnya seperti Sute ARIMA. Nah, itu bedanya. Nah, ini yang pertama dulu kita lihat ARIMA P00. Nah, bentuk umum dari yang autoregresifnya itu ada orde P ya, lebih ditulis dengan ARP. Nah, ini bentuk dari fungsi atau bentuk dari modelnya. Jadi kalau seandainya saudara nih nulis skripsi nih gitu ya. Nulis skripsi terus misalnya pakai metode forecasting, misalnya perkiraan saya gini lah, perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu ya dari bulan mau forecasting nih, mau memperkirakan berarti mau bulan dari bulan 1 November sampai 30 November gitu. Nah, berarti saudara harus bikin datanya dulu atau modelnya dulu gitu. Model tapi dia bertahap gitu ya. Bikin dulu model AR-nya, bikin dulu model MA-nya. Nah, kalau udah ada nilai AR dan nilai MA-nya baru bisa ditulis saudara menggunakan metode forecasting-nya adalah model ARIMA gitu. Nah, ini tidak saya jelaskan karena maksudnya ini ekonometrika banget gitu ya kalau model-model ini nih. Cuman dijelasin aja. Ini kan model sebelumnya nih, XT variabel gitu ya. Mu aksen itu adalah konstanta. Nah, kalau yang theta gitu ya, theta 1 sampai theta P itu adalah parameter autoregresifnya atau distribusi lag-nya, kelambatannya. Nah, ET-nya itu adalah error-nya. Nah, ET-nya itu yang nilai error yang bisa dilihat. Nah, kita langsung lanjut aja. Atau saya nanya nih, saudara pernah dengar forecasting enggak gitu? Pernah dengar nggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Yang selain forecasting, model-model apa saja yang pernah saudara dengar? Irsyad, biasanya gitu, saudara dengarnya mungkin dari senior atau gimana gitu ya, model-model yang dipakai sama senior saudara itu rata-rata apa aja sih gitu? Kalau angkatan yang ini belum banyak yang tahu ya, yang ekonometrika lah. Fadli. Mana Fadli nih? Halo Fadli, mana Fadli? Nggak ada ya? Tadi ada tuh dia masuk tuh. Halo? Nggak ada suaranya? Awak mindahin. Halo Bu. Fadli. Fadli, kan yo tamat nak? Ala semester ka skripsi lekan Fadli. Alun le Bu. Alun lah. Ya mudah ekonometrika sama sih ya. Halo? Ini jaringan saya yang kena atau gimana sih? Oke, nggak apa-apa, kita langsung lanjut aja. Ini ada yang kedua itu model ARIMA gitu ya. Model ARIMA itu adalah yang tadi kita bilang ada proses R dan proses MA-nya, tapi tidak terjadi differencing di sini. Nah, ini juga ARIMA ada autoregresifnya, ada differencingnya, terserah mau di level di tingkat level, difference 1 dan difference 2. Nah, ini moving average-nya.
Nah, di sini syarat ARIMA itu yang tadi saya bilang harus stasioner. Nah, data stasionernya itu harus bergerak mengikuti distribusi peluang, tidak berubah sesuai waktu gitu. Jadi maksudnya itu dia konstan ngikutin seiring waktu gitu. Nah, dia menyebar di sekitar rataannya atau memiliki varians yang konstan. Nah, coba dilihat dari grafiknya itu kan kelihatan, walaupun dia fluktuatif, tetapi dia secara stasioner itu bergerak di dalam rataannya. Nah, kalau data tidak stasioner seperti ini, datanya, tidak ngikutin di sekitaran rataannya ya. Ini jauh banget larinya, ini juga tidak stasioner gitu. Nah, data yang tidak stasioner itu solusinya tadi dibilang itu ada di referencing, lalu ada transformasi box-cox, ini saya lanjut aja. Nah, differencing itu adalah, ketika nih kita punya data waktu tertentu, current time gitu ya. Nah, itu dipengaruhi oleh data pada periode sebelumnya atau data waktu sebelumnya. Nah, ini model transformasi box-cox, paling tidak yang biasanya kita gunakan adalah yang differencing. Nah, jarang yang menggunakan transformasi box-cox ini ya. Nah, kalau, transformasi box-cox itu bentuk yang sederhananya adalah bentuk logaritma natural. Ini sebenarnya karena untuk mengantisipasi aja, mengantisipasi data-data kita itu tidak stasioner kah gitu ya. Tadi kan kalau tidak stasioner solusinya apa? Nah, ini salah satu solusinya. Data saudara itu misalnya data GDP, karena kan dia datanya banyak gitu ya. Nah, untuk penyederhanaannya dilakukan logaritma natural.